Sering banget kekurangan atau keterbatasan di dalam diri kita tuh malah direndahin orang lain. Padahal kan setiap orang juga punya kelebihannya masing-masing. Coba bayangin aja, cowok tablo ini punya IQ rendah dan selalu diremehin sejak kecil. Tapi justru dia selalu menjadi saksi hidup dari berbagai momen paling penting dalam sejarah. Dan yang lebih gila lagi, dia nggak pernah mencari ketenaran, nggak pernah mengejar kekayaan. Semua yang dia lakuin hanya karena hatinya selalu lurus dan tulus. Inilah kisah tentang bagaimana orang biasa dan banyak kekurangan malah bisa merasakan hidup luar biasa dalam film Forrest Gump. Bocah tampang bloon alias bocah tablo satu ini namanya Forrest Gump. Tapi kita panggil aja si Tablo. Dia nih dari lahir udah punya banyak kekurangan. Masih bocil kayak gini aja dia udah menderita skoliosis. Tulang punggungnya bengkok. Jadi buat jalan harus pakai bantuan penyangga di kakinya biar lurus. Si Tablo nih tinggalnya cuma berdua doang sama mamahnya. Jadi si mamah bener-bener ngurus si Tablo sendirian banget. Selain itu si Tablo juga punya IQ yang rendah. IQ dia cuma 75 di bawah rata-rata. Makanya pas mau masuk SD negeri si Tablo nggak keterima tuh. Your boy's different. Miss Gump, his IQ 75. Untungnya si Tablo masih bisa sekolah di tempat khusus. Mau nggak mau ya kan? Pas di dalam bus sekolah, si Tablo pertama kalinya diajak ngobrol sama anak-anak lain. Anak itu cewek lagi. Cewek itu namanya Jenny. Dia anaknya baik banget, mau ngobrol dan berteman sama si Tablo. Suatu hari pas lagi main berduaan sama Jenny, si Tablo malah digangguin tuh sama bocil-bocil lain. Mau nggak mau, biar gak diganggu terus, si Tablo disuruh lari sama Jenny. Awalnya si Tablo lari terengah-engah karena ribet kan tuh pakai penyangga kaki segala. Tapi gara-gara dia panik dan larinya makin kenceng, sampai penyangga kakinya pada pecah. Tapi si Tablo malah lari makin kenceng dan stabil. Dan sejak saat itulah si Tablo udah nggak butuh penyangga kaki lagi sampai dia dewasa. Karena bahkan dia udah bisa lari kenceng banget. Gara-gara bisa lari sekenceng kilat, pas kuliah si Tablo masuk ke klub American Football di kampusnya. Dan dia jago banget mainnya karena bisa lari secepat itu. Setelah lulus kuliah, si Tablo langsung dapat tawaran kerja buat jadi tentara angkatan darat. Karena nggak tahu juga mau kerja apa, jadi si Tablo tertarik aja dah tuh buat nyoba. Si Tablo kelihatan cukup nyaman jadi tentara angkatan darat karena kerjanya nggak terlalu berat menurut dia. Dia nggak pernah ngeluh soal kerjaannya. Suatu hari pas lagi ke pertunjukan teater, si Tablo ngeliat ada Jenny yang tampil jadi penyanyi di teater itu. Dia shock dong, soalnya mereka udah lama gak bertemu sejak lulus kuliah. Tiba-tiba pas ngeliat Jenny digangguin cowok di situ, si Tablo langsung gercep bantuin Jenny. Si Tablo naik ke panggung buat nyelamatin Jenny dari gangguan cowok-cowok di situ. Pas di luar, Jenny malah ngomel-ngomel ke si Tablo karena selalu datang tiba-tiba dan buat hidupnya rusuh. Tapi si Tablo bilang kalau dia mau lindungin Jenny karena cinta. Forrest, you don't know what love is. Tapi si Jenny gak ngerasain apa-apa sama si Tablo. Jadinya dia pergi deh ninggalin Tablo. Selama jadi tentara angkatan darat, tentunya si Tablo juga pernah ikut perang yang diperintahin sama negara. Dia bahkan bisa mengandalkan larinya yang secepat kilat itu pas lagi di medan perang. Bukan cuma itu, si Tablo juga punya rasa empati dan sifat penolong yang kuat banget. Bayangin, orang yang dulunya dianggap bodoh, direndahin, punya banyak kekurangan, tapi pas gede bisa jadi tentara dan pahlawan bagi tentara lain. Bahkan dia jadi tentara yang paling sehat dan aman pada saat balik ke Amerika. Gara-gara menang perang dan jadi yang paling sehat, si Tablo sampai jadi perwakilan buat pidato di depan rakyat dan presiden. Gak ada yang nyangka si Tablo bisa sampai di titik itu. Forrest Gump. Abis pidato di depan rakyat itu, tiba-tiba ada satu cewek yang teriak-teriak manggil nama si Tablo. Ternyata cewek itu adalah Jenny. Si Tablo langsung kesenangan parah dan nyamperin Jenny tuh di kolam air pancuran. Dan akhirnya mereka berdua bersatu lagi di depan rakyat-rakyat yang jadi saksi kembalinya mereka bersama. Malamnya si Tablo sama Jenny jalan berduaan sambil ngobrol dan mesra-mesraan. Si Tablo kelihatan seneng banget tuh bisa deket lagi sama Jenny. Tapi besoknya Jenny harus pulang karena dia nggak punya tempat tinggal. Dan si Tablo pun harus tetap kerja jadi tentara. Baru ketemu semalam tapi mereka udah harus pisah lagi nih. Di asrama tentara itu ada juga permainan atau hal lain yang bisa dilakuin. Kayak si Tablo nih yang suka main tenis meja. Dan dia ternyata jago banget main tenis mejanya. Tuh bola pingpong kagak pernah meleset.
Gara-gara itu beberapa tahun kemudian si Tablo dikirim sama tentara angkatan darat buat ikut kejuaraan tenis meja ngelawan negara-negara lain. Si Tablo menang terus dah tuh pokoknya. Sampai akhirnya si Tablo sering diundang ke acara TV buat jadi bintang tamu. Si Tablo juga udah jadi publik figur tuh sekarang. Jalan hidupnya berasa mulus banget ya. Beberapa minggu kemudian si Tablo diperintah sama atasannya buat istirahat karena udah dilepas tugas dari tentara angkatan darat. Does this mean I can't play ping pong no more? Put it on you, Dad. Gak pakai lama si Tablo langsung pulang kampung tuh. Dia balik ke rumah dan nemuin mamahnya. Mereka berdua temu kangen sama-sama. Si mama seneng banget tuh bisa lihat si Tablo lagi di hadapan matanya. Tapi karena sekarang jadi luntang-lantung dan gak terlalu banyak kegiatan, si Tablo kepikiran mulu tuh sama Jenny. Dia pengen banget jadi pasangan hidupnya Jenny. Tapi tenang, si Tablo tuh ada aja idenya. Karena dia punya perahu, jadinya dia iseng pengen coba jadi nelayan yang mancing-mancing ikan ataupun udang buat nanti dijadiin cuan. Si Tablo berduaan tuh bareng temennya buat berusaha nangkap ikan atau makhluk laut lainnya. Udah berhari-hari coba jadi nelayan, tapi yang didapat sampah mulu. Nggak ada ikan atau udang yang muncul. Padahal segala cara udah dicoba. Pas malamnya, tiba-tiba rezeki datang. Ombak lagi besar banget. Si Tablo sama temennya nekat buat coba tangkap ikan dan udang pas lagi badai ombak. Padahal mereka takut banget tuh sebenarnya. Dan bener aja, usaha nggak mengkhianati hasil. Paginya si Tablo sama temennya berhasil panen ikan dan udang. Bahkan mereka sampai diberitain sama media tuh karena jadi satu-satunya nelayan yang berhasil panen ikan dan udang di tengah badai ombak. After that, shrimping was easy. Pas dicek ternyata ikan sama udang hasil tangkapan si Tablo emang sebanyak itu. Cuan banget dah tuh, cuma dia doang soalnya yang panen kan. Sejak saat itu si Tablo sama temennya dikenal banyak orang sebagai nelayan hebat. Mereka juga masuk di media-media pemberitaan dan majalah. Emang gak bisa ditebak ini hidupnya si Tablo. Di tengah asiknya jadi nelayan, si Tablo tiba-tiba dapat kabar mamahnya lagi sakit. Dia langsung gercep balik dan lari ke rumahnya. Dia khawatir banget sama mamahnya. Pas udah ngeliat mamahnya di kamar, si Tablo masih panik. Dia takut mamahnya kenapa-napa. Tiba-tiba si mamah bilang kalau dia sebenarnya udah sekarat. Si mamah cuma bilang kalau dia udah tua dan waktunya udah sebentar lagi. Si mamah minta supaya si Tablo nggak takut ditinggal si mamah. Si mamah kuatin Tablo kalau nanti harus hidup sendirian. Si Tablo dengerin terus tuh omongan si mamah. Tapi sayangnya si mamah akhirnya harus meninggal karena penyakit kanker yang dialaminya. Karena udah pernah jadi ini itu, mulai dari tentara angkatan darat, pemain tenis meja, sampai nelayan terkenal, si Tablo memutuskan buat istirahat sebentar. Dia fokusin bersihin rumput di sekitar rumahnya. Tapi tiba-tiba hari itu si Jenny datang ke rumahnya Tablo. Si Tablo langsung shock dong, kok Jenny masih mau nyamperin si Tablo. Di situ mereka langsung pelukan saking kangennya satu sama lain. Si Tablo seneng banget tuh dipeluk sama Jenny. Abis itu mereka langsung jalan-jalan di sekitar rumah dan ngobrol panjang lebar. Gak cuma itu, Jenny juga sekarang tinggal bareng di rumahnya si Tablo. Mereka berdua makin deket dan suka kasih hadiah satu sama lain. Dan lama-kelamaan Jenny jadi lebih romantis sama si Tablo. Dan Tablonya seneng-seneng aja karena itu keinginan dia dari lama. Abis itu tiba-tiba si Tablo kepikiran buat ngelamar Jenny. Dia mau tahu Jenny pengen nikah sama dia apa kagak. I'd make a good husband, Jenny. You would, Forrest. Jenny langsung tertegun pas ditanya begitu sama si Tablo. Tapi si Jenny akhirnya malah jawab kalau dia ngerasa nggak pantas buat si Tablo. Dan itu jadinya malah bikin si Tablo baper. Tapi abis itu tiba-tiba si Jenny masuk ke kamar Tablo dan langsung mesra-mesraan tuh. Jenny tidur sama si Tablo. Tapi besok paginya si Jenny malah kabur tuh dari rumah Tablo. Tuh orang maunya apa sih emang? Baru aja mesra-mesraan masa udah ngilang lagi? Tapi si Tablo pas tahu Jenny ngilang dari rumah langsung speechless. Dia kebingungan kenapa Jenny kok kayak begitu banget. Gara-gara kebingungan apa yang mau dilakuin, si Tablo cuma kepikiran satu hal. Lari, dia cuma pengen lari kemanapun dia pergi tanpa tujuan yang jelas. Bukan cuma lari di area rumahnya, si Tablo malah lari sampai ke area lain. Bahkan ke kota lain, gila banget gak tuh? Belum cukup gila, si Tablo nekat masih terus lari sampai ketemu laut. Itu jenggotnya udah pada numbuh karena udah berhari-hari dia lari. Saking fenomenalnya yang dilakuin si Tablo, dia dicecer tuh sama wartawan buat dimasukin ke berita TV. Emang di luar nalar nih kelakuannya si Tablo. Sampai akhirnya setelah 3 tahun lari-larian gitu, si Tablo mutusin buat balik ke rumahnya. Tiba-tiba dia kepikiran buat kembali ke rumah.
Suatu hari si Tablo dapat surat dari Jenny. Si Tablo seneng banget tuh. Jenny jadi tahu soal Tablo gara-gara masuk TV. Di surat itu Jenny kasih alamat apartemennya ke si Tablo dan si Tablo langsung mau samperin Jenny. Si Tablo udah di sekitar apartemennya Jenny. Tablo langsung lari-lari ke apartemennya Jenny. Pas udah sampai di apartemen Jenny, si Tablo langsung seneng banget karena Jenny-nya juga excited sama dia. Walaupun awalnya agak canggung, tapi Tablo sama Jenny tetap lanjutin obrolan mereka aja sengalirnya. Sampai akhirnya Jenny minta maaf ke si Tablo atas semua yang udah dia lakuin. I want to apologize for anything that I did to you because I was messed up for a long time. Pas lagi ngobrol itu tiba-tiba ada orang ngetok. Ternyata dia mau balikin anaknya Jenny. Shock gak tuh? Si Jenny ternyata udah punya anak kecil. Langsung dikenalin tuh anak kecilnya ke si Tablo. Abis itu Jenny bilang kalau anaknya itu namanya adalah Forest. Sama kayak si Tablo. Dan Jenny juga bilang kalau itu adalah anaknya si Tablo juga. Denger itu si Tablo langsung shock. Pikiran dia cuma satu. Dia takut anaknya bodoh dan IQ-nya di bawah rata-rata kayak dia. Tapi Jenny bilang kalau anaknya itu pintar di sekolah. Abis dijelasin Jenny, si Tablo langsung lega dan dia sekarang berani ngedeketin dan ajak ngobrol anaknya itu. Pas lagi di taman bermain anak-anak, Jenny bilang ke si Tablo kalau dia itu lagi sakit. Jenny juga nggak tahu penyakitnya apa. Tapi yang pasti belum ada dokter yang bisa sembuhin penyakitnya Jenny. Bukan cuma cerita soal penyakitnya, Jenny juga langsung to the point nanya, Tablo mau nikahin dia apa kagak? Dan Tablo jawab dia mau nikahin Jenny. Gak lama dari itu, Tablo sama Jenny langsung nikah. Mereka berdua sama-sama happy. Anak mereka juga ikut senang pastinya. Tapi mereka berdua cuma punya waktu sebentar buat menjalin hubungan sebagai suami istri. Karena Jenny punya penyakit. Gak lama kemudian, Jenny meninggal dan dikubur di dekat pohon rumahnya Tablo. Tablo kelihatan sedih banget. Sekarang dia benar-benar hidup tanpa pasangan. If there's anything you need, I won't be far away. Sekarang si Tablo cuma hidup berdua sama anaknya. Dia sayang banget sama anaknya. Forrest Gump bukan kisah tentang kepintaran, bukan tentang kekuatan, bukan tentang menjadi orang paling hebat. Ini kisah tentang hati, tentang berjalan maju meski hidup menyakitkan, tentang mencintai tanpa syarat. Kamu gak pernah tahu apa yang akan kamu dapat dalam hidup ini, tapi kamu selalu bisa memilih bagaimana kamu bertindak. Dan Forrest Gump memilih untuk selalu berbuat baik, sederhana tapi luar biasa. Gimana nih pendapat kamu tentang film Forrest Gump? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.